Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sarmadia Makassar. Di sini saya akan menjelaskan presentasi sampah di laut. Selanjutnya, A. Sumber marini debresi. Berdasarkan perhitungan sampah laut yang berasal dari daratan di atas, maka diperkirakan sampah laut jenis plastik produksi tahun 2018 yang masuk ke laut sebesar 0,148 juta ton. Sampah laut jenis plastik saat ini hangat dibicarakan dengan dipicu adanya paparan yang ditulis Jabek et al. 2015, di mana disebut bahwa Indonesia menyumbang terbesar kedua sampah laut jenis plastik setelah Tiongkok. Selanjutnya, hal ini masih perlu dikaji dan diteliti kembali dengan baik dari perhitungan kasar dari berbagai informasi data sekunder seperti di atas. Nilai ini lebih rendah dari hasil. Selanjutnya, keberadaan sampah plastik tidak dipungkiri meningkat dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia dalam penggunaan alat maupun bahan terutama untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembungkus makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan dikatakan sampah plastik menyumbang 10% dari total sampah yang dihasilkan oleh manusia menurut Bank Dunia 2015. Selanjutnya, hal ini dibuktikan dengan produksi plastik dunia meningkat setiap tahunnya dan mencapai 350 juta ton pada tahun 2017. Jumlah produksi ini diperkira akan meningkat sampai 100 kali lipat pada tahun 2050 mendatang. Selanjutnya, B. Bagaimana cara sampah terdistribusi luas di laut? Mendefinisikan sampah laut atau kotoran laut sebagai bahan padat yang sulit terurai hasil pabrik atau olahan yang dicampakkan, dibuang, atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir. Selanjutnya, sampah laut terdiri dari barang-barang yang dibuat atau digunakan oleh manusia dan secara sengaja dibuang ke laut atau sungai, atau dibiarkan terletak di pantai atau pasir, terhanyut secara tak langsung ke laut melalui sungai, saluran pembuangan air, air limpasan atau angin, atau secara tak sengaja hilang, termasuk barang-barang yang hilang di laut. Selanjutnya, kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain dipengaruhi oleh kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi tidak masuk, dan karakteristik fisik dan materi sampah. Selanjutnya yaitu sumber terbesar sampah laut Indonesia adalah dari daratan. Sampah ini umumnya berasal dari limbah rumah tangga, industri kecil, limbah pertanian, dan yang dibuang ke badan sungai yang airnya sampai ke laut. Selanjutnya, C. Apa saja dampaknya? Dampaknya dari pencemaran tersebut akan terjadi sepanjang perjalanan seperti badan sungai, muara, ekosistem pesisir, dan laut. Interaksi yang terjadi selain faktor fisik yang berperan seperti arus dan pasang surut, juga proses dan dinamika kimia serta biologi sepanjang lahan tersebut. Pada akhirnya, pencemaran yang dilakukan manusia akan berdampak pada biota alam atau ekosistem dan akhirnya kembali kepada manusia. Selanjutnya, dampak pencemaran diawali pada lingkungan. Dalam hal ini adalah badan air, sungai, atau laut. Karena semua bahan pencemaran yang bersumber dari daratan pun akan berdampak ke laut. Diawali dengan menurunnya kualitas air di sungai seperti keruh, beracu, berbau. Akibat akhirnya air dalam sungai tidak dapat dipergunakan. Hal ini berdampak pada kesehatan manusia yang memanfaatkan air sungai. Selanjutnya, dampak pencemaran dalam perjalanan di badan sungai akan berpengaruh pada biota yang hidup di dalam kolam air maupun di sekitarnya. Selama perjalanan bahan pencemaran jumlah yang besar dari pencemaran, misalnya air limbah tinggi, bahan organik, akan menyebabkan penurunannya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut yang akan mempengaruhi kehidupan biota dalam air yang membutuhkan oksigen. Akibat ekstrimnya dapat menyebabkan kematian massal biota yang hidup dan berdampak pula pada tanaman yang ada di sekitar dan dalam kolam air. Selanjutnya, dampak lainnya adalah estetika atau keindahan pada alam, dimulai dari sumber pencemar yang semakin banyak zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat sampai tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah, minyak, atau lemak juga dapat mengurangi. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat semakin menjadi licin. Selanjutnya, D. Bagaimana kebijakan pemerintah
London Dumping 1972 adalah kompetisi internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 1975. Konvensi ini pada dasarnya membahas tentang larangan pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran. Selanjutnya, yang menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil langkah-langkah yang efektif baik secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik, dan ekonomi guna mencegah, menekan, dan apabila mungkin menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan bahaya lainnya di laut. Peserta protokol juga berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakan mereka satu sama lain. Selanjutnya, dari lampiran 3 mengenai pembuangan limbah harmful substance atau barang-barang bahaya dalam kemasan. Bahan berbahaya dalam kemasan yang dimaksud adalah substansi yang masuk dalam kriteria internasional Maritime Organic Good. Peraturan ini dimaksud untuk mencegah terjadinya pencemaran laut oleh barang-barang yang memiliki sifat berbahaya baik secara fisik maupun kimia, sehingga perlu dimanfaatkan perlakuan khusus. Selanjutnya, UNCLOS 1982 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur masalah laut terlengkap dan berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994, UNCLOS 1982 mulai berlaku pada tahun 1999, telah diratifikasi oleh 130 negara dan piagam ratifikasi telah dipositkan ke Sekretaris Jenderal PBB termasuk Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, aksi solutif. Strategi pengelolaan di sini dimaksud untuk mengelola limbah baik limbah cair, padat, dan gas. Dengan adanya pengelolaan limbah yang benar, maka air limbah dan gas buangan dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Suatu kota harus mempunyai instalasi pengelolaan air limbah domestik terpadu baik limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kualitas air laut di pesisir dapat terjaga. Selanjutnya, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagai yang dimaksud ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, 3 pemulihan. Selanjutnya, ada beberapa instrumen yang dapat dikembangkan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, instrumen pencegahan dan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas A. Kajian lingkungan hidup strategis, B. Tata ruangan. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.